Selamat sore adik-adik. Sore Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Aduh, puji Tuhan kabarnya baik. Oke, baik, sebelum kita melakukan bimbingan kita pada hari ini, kita harus awali dengan doa. Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang bisa untuk memimpin? Saya, Ibu. Oke, baik. Silakan. Guru dan teman-teman, mari kita satukan hati untuk berdoa dalam membaca dan berdoa dan berdoa. Amin. Tuhan, menyalakan pada proses kegiatan layanan Tuhan, semakin berkembang dan mengenang. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya adik. Oke, baik, sebelum kita melakukan bimbingan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri dulu masing-masing ya. Ibu belum tahu kalian bernama kan? Kalian sudah kenal ibu? Belum, Ibu. Belum tahu? Oke, baik. Mulai perkenalan dari siapa dulu? Dari ibu atau dari kalian? Dari Ibu. Dari ibu. Oke, baik. Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama lengkap ibu, Ibu Alfa Danong, biasa dipanggil dengan Ibu Alfa. Sudah tahu? Tahu? Ibu Alfa. Sekarang dari adik. Ya. Ya. Terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama lengkap saya ini saya Sarnilalan, biasa dipanggil Tisa. Oke, hai Lisa. Hai, perkenalkan nama saya Ariska Poek, biasa dipanggil Evan. Oke, hai Evani. Halo Ibu, perkenalkan nama saya Utsa Ibu. Ocha, oke. Saya perkenalkan nama saya Manisari, biasa dipanggil Mama. Oke, terima kasih ya. Sekarang kita sudah saling mengenal satu sama lain. Oke, baik, pada hari ini kita akan melakukan layanan bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok yaitu proses bimbingan yang dilakukan secara berkelompok. Oke, baik, pada hari ini kita akan membahas tentang materi tentang pentingnya menghargai orang lain. Dari situ kita menyepakati waktu dulu di sini. Kalian maunya waktunya sampai berapa menit? 45 menit atau 40 menit? 40 menit? Oke. Kalau begitu kita akan memakai waktu dalam perjalanan kita pada hari ini yaitu 40 menit. Maka dari itu Ibu mengharapkan kepada adik-adiknya saya ini agar melakukan kegiatan ini dengan serius agar proses kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, pada materi kita pada hari ini yaitu pentingnya menghargai orang lain. Jadi tujuan dari kita melakukan bimbingan ini yang pertama yaitu agar kalian mengetahui atau tidak memahami tentang pengertian dari menghargai itu sendiri. Yang kedua, agar dapat memahami tentang pentingnya menghargai dan manfaat dari menghargai orang lain. Oke, di sini ibu memiliki sebuah video. Jadi kalian bisa menonton video ini. Dalam video ini terdapat materinya kita yaitu tentang pentingnya menghargai orang lain.
Sudah Ibu. Oke. Jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang menghargai orang lain. Oke, baik, dari video tadi ada yang mau bertanya tentang materi kita pada hari ini yaitu tentang pentingnya menghargai orang lain. Ada yang tahu pengertian dari menghargai? Sudah Ibu. Sudah. Coba Adik Oja bisa jelaskan apa itu menghargai? Menghargai orang lain itu seperti saat orang bicara saya harus dengar, saat orang panggil saya itu. Teman Oja tadi bilang, yang ada yang lain lagi? Saya Ibu. Ya, silakan teman. Adik bisa. Menghargai itu artinya peduli terhadap orang lain, menerima kekurangan dan kelebihan dari orang lain. Ada lagi? Saya mau tanya Ibu. Ya. Bisa. Tadi Silakan. saya nonton Ibu nonton bilang ini tidak menghargai orang lain karena egois. Ada lagi kayak gitu. Oke, selain egoisnya masih ada lagi yaitu ini apa merasa dirinya tuh paling hebat dari orang lain. Begitu. Ada lagi? Saya Ibu. Ya. Ini menceritakan kalau saya punya satu kisah ini cerita. Kan saya punya salah satu teman. Nah, saya tuh berteman dengan dia tuh sudah sejak dari kecil, sekarang sampai waktu SMA. Nah, saya pernah mendengar dari cerita dari teman lain saya. Itu dia menceritakan kalau dia tuh di belakang saya tuh sering membicarakan nama saya, jelek-jelekan saya biasa bantu. Kalau dia minta bantuan, saya selalu bantu. Tapi kalau di depan saya tuh dia bersikap baik, Ibu. Nah, jadi menurut Ibu sikap begitu seharusnya maksudnya sikap begitu tuh lebih dia peduli atau memang dia hanya berpura-pura saja? Atau bagaimana Ibu? Oke, baik. Mungkin sampainya adik Evan ini mungkin teman yang kayak bermuka dua ya. Di depan baik tapi di belakangnya lagi menceritakan dia jahat toh. Jadi sikap seperti itu tuh sebenarnya tuh dia tuh peduli tapi terpaksa. Kenapa bilang terpaksa? Karena di depannya teman Evani dia tuh kayak bilang iya, tentunya dia minta bantuan. Jadi teman Evani iya dan di juga iya. Di depan tuh kayak hanya baik semata, tapi di belakang dia menceritakan teman Evani. Kayak seperti itu. Kayak dia tuh kayak pedulinya tuh kayak terpaksa, kayak ada sesuatu yang di teman Evani dapat atau Evani punya, makanya dia baik. Contohnya kayak teman Evani tuh kayak lagi senang-senangnya, contohnya dalam ya ekonomi ya. Biasanya di sekolah kan suka-suka traktir toh? Ya, suka-suka traktir. Mungkin teman Evani memiliki uang lebih atau mungkin ya orang bilang teman Evani bisa lah dalam itu. Jadi dia tuh kayak teman Evani tuh hanya sekedar memanfaatkan saja, tapi dia tuh tidak teman Evani tuh tidak dengan tulus seperti itu. Bagaimana? Ada lagi? Sudah Ibu. Kalian tidak mau menanyakan lagi tentang materi kita pada hari ini tentang menghargai? Kalau dari adik-adiknya saya, kalau kalian seperti yang mungkin dari kalian pernah alami tentang cara menghadapi orang lain yang seperti teman Evani, mungkin ada yang pernah mengalami lagi? Kalau cara menghargai orang lain itu seperti apa? Harus dengar saat dia omong Ibu. Jangan memotong bicara. Terus apa lagi? Kalau saya Ibu, Ya. kalau kami itu Ibu, kalau menghargai orang lain itu apalagi menghargai orang yang lebih tua. Kalau orang jalan di depan orang tua harus jalan bukan badan dulu. Oh, sama satu contoh. Oke, itu adalah cara menghargai orang lain. Kita harus menghormati orang juga yang lebih tua. Jangan sampai karena kita, contohnya ke teman dan teman, karena mungkin kita statusnya sama, kita kayak anggap dia ini teman saya, jadi kita harus panggil dia tuh kayak jangan pakai kakak lagi, ya kita panggil nama saja, toh begitu toh. Baru jadilah pendengar yang baik. Jadi kalau teman yang lagi omong, tentunya lagi diberi kesempatan omong, kita harus bisa mendengarkan. Jangan sampai teman lagi omong di depan, kita di belakang sambung-sambung. Dia baru satu kata, kita sudah 10 kata. Jadi
Hal-hal seperti itu tidak boleh terjadi ya adik-adikku semua. Iya, Ibu. Baru sikap kesalahan, menyikapi kesalahan itu dengan bijak. Jangan sampai begini. Ada kalanya tuh teman-teman tuh banyak yang menjerumuskan kita ke dalam suatu masalah. Kayak seperti begini. Kayak contohnya ada satu masalah, satu isu bahwa dia contohnya gosip, contohnya dia om begini, Mbak. Ini kemarin tuh teman satu, contohnya teman Evani bilang, dia tuh kemarin tuh dia tuh ini dia tuh sedikit, contohnya kita minta uang, tapi dia terkasih. Tapi ternyata memang karena teman Evani itu ini apa, dia tidak sedikit, tapi memang karena dia lagi tidak ada uang, atau mungkin karena tidak bisa bantu, makanya dia tidak bisa bantu. Maka dari situ mungkin dari temannya kena emosi, dia menyebarkan sebuah itu fitnah tuh dengan secara tidak baik, seperti itu. Bisa dimengerti adik-adikku semua? Bisa, Ibu. Baru jangan memotong pembicaraan dari orang lain. Kalian semua tahu jangan memotong pembicaraan orang lain. Jadi jika ada siapa saya ngomong di depan, entah guru, teman, atau siapa saja yang berbicara di orang lain, kalau belum diberikan kesempatan untuk berbicara, kita tidak boleh memotong atau berbicara. Terus tahan komentar yang tidak perlu. Contohnya begini, kita lagi membicarakan suatu topik. Jika di topik yang banyak komentar yang tidak perlu tuh seperti kalau kita lagi membahas sesuatu, jika contohnya hal-hal yang tidak perlu lah, contohnya hal-hal yang di luar batas dari kita punya topik, kita tidak boleh menambahkan komentar lagi toh. Terus jangan merendahkan pendapat orang lain. Ini sering sekali terjadi, betul tidak? Kalau teman Ocha sering merasakan itu, mungkin di kelas, pernah. Jangan merendahkan pendapat orang lain. Jangan karena kalian berpikir lihat dia nih kayak selama ini kayak tidak pernah aktif toh. Jadi sekali dia berbicara, kalian langsung bilang nih, dia punya pendapat nih kayak tidak sesuai dengan kita punya pemikiran. Tapi ternyata tuh kita tidak boleh begitu. Kita harus bisa menghargai pendapatnya orang lain. Oke, itu adalah cara menghargai orang lain. Jadi saya berharap kepada setiap adik-adik agar bisa menghargai pendapat dari orang lain. Jangan sampai kita tuh kayak merasa diri hebat, kita tidak menghargai orang lain. Contohnya itu kayak dalam kelas, contohnya saya lebih pintar, contohnya adik-adik kan lebih, artinya di atas rata-rata toh, lihat teman yang tidak bisa, kalian lagi saya lebih hebat dari dia. Jadi kita tidak boleh menghargai dia. Itu hal yang tidak boleh terjadi tuh adik-adik. Kalian tidak boleh begitu tuh. Oke, kalian harus bisa merendah hati. Kalau dari oke baik. Jadi materi kita sampai di sini. Mungkin dari adik-adik yang di sini kalian pernah melakukan bimbingan kelompok? Belum. Jadi bagaimana? Dari tadi kita sudah di penghujung waktu sudah mau habis. Kita kan waktunya tadi menyepakati hanya 45 menit. Jadi bagaimana dalam melakukan bimbingan kelompok tadi? Hal apa yang kalian rasakan? Saya, Ibu. Ya, silakan. Bagus, Ibu. Saya karena dengan kelompok tadi dengan teman-teman, kita pikiran, kita tahu cara-cara untuk menghargai orang lain dan dari apa yang boleh kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Oke baik, teman Ocha begitu. Ada lagi? Setelah melakukan bimbingan tadi, apa yang kalian rasakan? Mungkin adik Evani, Mayang, Lisa. Saya, Ibu. Ya. Saya merasa senang karena banyak cara yang didapatkan dari materi hari ini, baik dari Ibu maupun teman-teman, dan saya rasa juga materi ini sangat bermanfaat bagi kami. Baik, terima kasih kepada adik Ocha dan adik Nisa yang telah menyampaikan terkait dengan proses bimbingan kita pada hari ini. Oke baik adik-adik, karena kita sekarang waktunya sudah habis. Di sini Ibu akan memberikan sebuah kesimpulan tentang materi kita, yaitu menghargai pendapat orang lain. Jadi menghargai pendapat orang lain itu adalah sebuah tindakan yang harus dilakukan oleh kita semua agar bisa menghargai orang lain, baik yang tua maupun yang muda. Jadi saya mohon kepada adik-adik agar pada materi pada hari ini kalian bisa melakukannya nanti ke dalam kehidupan kalian, dalam sehari-hari, contohnya di lingkungan sekolah. Oke baik. Jadi materi kita sudah habis, maka dari itu tadi kan kita diawali dengan doa. Maka dari itu kita harus mengawalinya juga dengan doa. Siapa yang mau memimpin kita dalam doa penutup? Tadi kan teman Ocha. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita
Thank